Sekarang kakak mau ajak pasukan kesayangan Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau memperkatakan Mazmur 91. Yuk sama-sama dengan kakak kita sungguh-sungguh ya memperkatakannya. Siap? Yuk. Dengan bangkit berdiri dengan sikap yang siap kita akan berkatakannya. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom pasukan kesayangan Tuhan. Wah, hari ini kita kembali lagi di bulan yang baru. Bulan apa yo? Betul, bulan Desember. Nah, di bulan ini biasanya kita merayakan apa? Betul banget, kita akan merayakan Natal. Yeay! Pasti udah siap-siap ya. Udah siap-siap untuk pasang pohon Natal, bener kan? Udah siap-siap untuk wah kue Natal, bener banget. Mama pasti lagi siap-siap nih untuk bikin adonannya dan sebagainya, ya kan? Tapi hari ini kita mau mulai dengan ibadah. Ya, kita mulai dengan ibadah ya. Sekarang yuk kakak ajak bangkit berdiri. Kita mau berdoa sebelumnya ya. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami mau Tuhan menyambut bulan Desember ini dengan sukacita. Dan kami mau Tuhan Kau hadir di tempat kami berada saat ini. Saat kami memuji dan menyembah-Mu, Engkau hadir. Kau jamah kami satu persatu ya Tuhan. Karena itulah kerinduan kami hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Nah, pasukan kesayangan Tuhan, sekarang kakak mau tanya dulu nih sama pasukan. Bentar, jangan duduk dulu dong. Ayo kita bangkit ya, bangkit berdiri ya. Ya, kita mau nyanyikan lagu Natal yang biasanya kita nyanyikan di acara-acara kebaktian Natal. Setuju? Sama-sama sama kakak ya. Sambil diem aja dong. Ayo angkat tangannya ya bareng kakak ya. Siap? Ya. Lambaikan tangan. Gloria, muliakan
memberikan persembahan kita yang terbaik. Setuju? Tapi kalau kalian bilang taruh di mana kakak? Jangan sedih dulu. Kamu bisa memberikan persembahan lewat QR code yang nanti nih. Nah, sudah tuh. Ya, nanti dibantu sama papa mama ya untuk memberikan persembahannya. Oke, setuju? Oke, tapi sebelumnya kita mau doa dulu yuk. Tuhan Yesus, kami memberi persembahan kami yang terbaik Tuhan. Terima kasih karena Engkau memberkati kami, berkati keluarga kami. Dan kami memberikannya dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Nah sekarang ya sudah memberikan persembahan. Yuk, gak apa-apa deh, boleh duduk gak apa-apa. Udah capek ya? Oh enggak kok Kak, gak capek, tapi boleh duduk ya. Sekarang Kakak mau ajarin lagu nih. Mungkin kalian ada yang udah pernah denger, ada juga yang belum. Sama-sama kakak ya. Kita pelan-pelan ya. Kita nyanyikan lagu ini, setuju? Lagu ini menceritakan kerinduan kita sama Tuhan Yesus. Kakak percaya pasti semua pasukan kesayangan Tuhan rindu sama Tuhan Yesus. Rindu sama hadiratnya, amin. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Katakan Engkau setia. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Kita ulangi dari depan ya. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus sahabatku. Engkau setia, Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Katakan setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Sama-sama yuk kita bangkit berdiri, katakan Tuhan Yesus, aku rindu pintar padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Sungguh-sungguh lagi katakan Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hatiku.
Engkau baik yuk. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Sama-sama katakan yuk. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Sekarang taruh tanganmu di dadamu, dua-duanya katakan sama-sama kakak yuk. Tuhan Yesus, ku rindu, pintar lagi yuk, padamu. Sekali lagi yuk katakan, setiap hari ingin bersamamu. Lebih lagi katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Ih pinter banget lagi, lebih lagi. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Lebih lagi angkat tanganmu yuk. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Kami mau senangkan hatimu ya Tuhan. Oh. Sekarang kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Pimpin kami Tuhan. Biarkan kami sungguh-sungguh mendengarkannya. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami mau buka mata kami. Roh Kudus, bicara ya. Biar firman-Mu boleh kami bukan hanya dengar, tapi kami sanggup melakukannya. Karena Roh-Mu yang kudus membantu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan, semuanya bersuka cita, amin, amin. Nah sekarang kita juga lebih bersuka cita lagi karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang udah siap untuk dengar firman Tuhan? Angkat kedua tanganmu. Yuk sekarang sama-sama kita siapin ya. Kita siapin telinga kita siapin mata kita siapin pikiran kita
kita siapin hati kita dan duduk dengan tenang. Oke, semuanya udah siap. Pasukan, jika papamu sudah pergi lama dan suatu hari papa telepon kalau dia sebentar lagi akan datang. Wah, kira-kira apa ya yang kamu rasakan ketika dengar papa sebentar lagi akan pulang? Wah, pastinya seneng banget, Kak. Lalu, apa yang akan kamu lakukan saat menunggu waktu papa pulang? Ya pasukan, bulan ini kita masuk bulan apa ya? Ya, bulan Desember. Bulan di mana kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus datang ke dunia. Dan selama sebulan ini kakak-kakak akan membagikan kejadian-kejadian apa aja sih yang terjadi menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Waktu itu bangsa Israel dipimpin oleh seorang raja. Raja ini bernama Raja Herodes. Dan ada seorang imam. Imam itu bertugas di Bait Allah. Imam tugasnya memimpin ibadah di Bait Allah. Alkitab mencatat ada seorang imam dan istrinya. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang benar, yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Mereka melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Dan mereka adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Dan sampai mereka tua pun mereka tidak memiliki anak. Wah, sayang ya pasukan. Sampai tua pun mereka tidak memiliki keturunan. Dan suatu hari waktunya imam ini mendapat tugas, yaitu untuk membakar ukupan di Bait Allah. Saat semua orang sudah berkumpul di Bait Allah dan waktunya nih imam ini masuk ke Bait Allah untuk membakar ukupan. Saat melakukan tugasnya, tiba-tiba tampaklah seorang malaikat Tuhan berdiri di samping kanan mezbah ukupan. Lalu imam ini jadi kaget dan jadi ketakutan. Sebab sudah lama sekali malaikat Tuhan tidak menampakkan diri di hadapan orang-orang. Malaikat Tuhan ini bernama Malaikat Gabriel. Lalu Malaikat Gabriel berkata, "Jangan takut, sebab doamu dan doa istrimu telah didengar Tuhan, dan Tuhan akan mengabulkan doamu, bahwa kamu akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Dari dalam kandungan ibunya, anak ini akan dipenuhi oleh Roh Tuhan. Dan anak ini akan membuat banyak orang bertobat dan mengenal Tuhan dengan benar. Melalui anak ini akan banyak orang percaya kepada Tuhan. Dan dia akan menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu setelah imam ini mendengar perkataan malaikat itu, imam ini jadi ragu pasukan. Lalu malaikat Tuhan berkata lagi,
Karena kamu ragu, maka kamu saat ini tidak akan bisa berbicara sampai hari di mana anak itu dilahirkan. Dan setelah imam ini melakukan tugasnya, ternyata benar pasukan. Imam ini tidak dapat bicara sampai hari di mana anak yang malaikat katakan itu dilahirkan. Dan benar juga pasukan, tidak lama setelah hari itu istrinya mengandung seorang anak. Oke pasukan, kira-kira pasukan tahu gak ya siapa nama imam ini? Siapa ya? Ya, nama imam ini adalah Imam Zakaria dan istrinya bernama Elizabeth. Kira-kira pasukan tahu juga gak ya siapakah anak yang malaikat Gabriel katakan? Ya benar, dia adalah Yohanes. Yohanes yang disebut Yohanes Pembaptis. Pasukan, Yohanes lahir terlebih dahulu sebelum Tuhan Yesus lahir. Saat Yohanes sudah besar menjadi dewasa, Yohanes akan berjalan kepada orang-orang menceritakan tentang kerajaan Allah. Yohanes juga akan membuat banyak orang menjadi percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan benar. Dan Yohanes juga akan membaptis banyak orang. Pasukan, Tuhan sudah memberitahu kepada orang-orang sebelum dia datang ke dunia ini. Melalui apa? Melalui firman-Nya, itu firman Tuhan. Tuhan juga sudah mengirimkan Yohanes terlebih dahulu agar orang-orang ingat bahwa Tuhan akan datang dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pasukan, Tuhan Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu sebagai bayi. Dan dia sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus janji bahwa dia akan datang kembali. Untuk apa? Untuk menjemput kita, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang melakukan firman dan perintah Tuhan. Pasukan, Tuhan sudah kasih tahu kepada kita melalui firman-Nya bahwa Tuhan akan datang segera. Tuhan juga sudah kasih tahu melalui hamba-Nya, yaitu Bapak Pendeta dan kakak-kakak sekolah minggu, bahwa Tuhan akan datang kembali untuk kedua kalinya. Bukan sebagai bayi lagi, tetapi sebagai Raja di atas segala raja. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali? Ya, kita semua percaya, amin pasukan. Amin. Pasukan, apa sih yang harus kita lakukan di saat kita nunggu kedatangan Tuhan? Karena kita gak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Ya, semua orang gak ada yang tahu kapan ya Tuhan Yesus datang. Tapi kita harus selalu siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saat kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus, apa ya yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yaitu terus mencari Tuhan, terus mendekat kepada Tuhan Yesus. Lalu apa yang harus kita lakukan lagi?
yaitu kita harus selalu berdoa setiap hari, memuji dan menyembah Tuhan setiap hari, membaca Alkitabnya setiap hari, melakukan firman Tuhan setiap hari. Siapa yang mau untuk selalu siap menantikan kedatangan Tuhan? Ya, kita semua mau ya, untuk terus selalu mendekat kepada Tuhan. Yuk sekarang siapa yang benar-benar mau sungguh-sungguh, mau terus selalu siap menantikan kedatangan Tuhan? Angkat kedua tanganmu, tutup matamu. Sekarang bilang sama-sama. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau selalu siap menantikan kedatangan-Mu. Aku mau selalu mendekat kepadamu ya Tuhan. Yuk sama-sama katakan. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Katakan lebih lagi. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Ya Tuhan, kami mau selalu siap menantikan kedatangan-Mu untuk jemput kami ya Tuhan. Tuhan, tolong kami. Roh Kudus, tolong kami ya. Ingatkan kami untuk selalu siap menantikan kedatangan-Mu. Untuk selalu mendekat, berdoa, memuji menyembah, dan membaca Alkitab-Mu setiap hari. Bahkan kami mau melakukan perintah-Mu dan firman-Mu setiap hari. Roh Kudus, temani aku ya, ingatkan aku untuk selalu siap. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang manis untuk firman-Mu hari ini. Dan sekarang kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Yuk angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan, kami mintakan berkat ya Tuhan daripada-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan selalu. Dan kiranya ya Tuhan, kami jadi pasukan yang selalu siap menantikan kedatangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati pasukan.